Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri dari kelas 4 TIB, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari cloud computing. Adapun bahasan yang ingin saya bahas yaitu pengertian dari cloud computing, sejarah cloud computing, layanan cloud computing, mekanisme akses cloud computing, keunggulan dari cloud computing, kekurangan dari cloud computing, serta yang terakhir perangkat lunak cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet. Secara umum, cloud computing atau komputasi awan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme di mana sekumpulan IT resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik dari infrastruktur maupun aplikasi, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on-demand melalui network, baik sifatnya jaringan private maupun public. Sejarah cloud computing dimulai pada tahun 1960-an, John McCart, seorang pakar komputer dari MIT, meramalkan bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik layaknya seperti berlangganan listrik dan telepon. Kemudian, pada akhir tahun 1990-an, lahir konsep ASP atau Application Service Provider yang ditandai munculnya perusahaan pengolah data center. Selanjutnya, pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, melahirkan wacana network computing pasca penetrasi Microsoft Windows 95 yang merajai pasar software dunia pada saat itu. Ide itu menyebutkan bahwa PC tidak perlu dibenamkan software yang membuat berat kinerja. Cukup diganti sebuah terminal utama berupa server. Pada tahun 2000-an, Mark Benioff, mantan presiden Oracle, melansir aplikasi CRM berbentuk software as a service bernama Salesforce.com sebagai penanda lahirnya cloud computing. Tahun 2005, situs online shopping Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud. Sejarah membuktikan bahwa telah berkembang konsep pembuatan kerangka kerja komputasi secara online tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebuah portal internet yang memiliki berbagai fasilitas layanan umum atau aplikasi, mulai dari surat elektronik atau email, forum diskusi atau web forum, sampai dengan penyimpanan dokumen dengan media penyimpanan yang sangat luas. Bahkan, ada beberapa yang menyediakan dalam kapasitas tanpa batas atau unlimited storage space, sampai pada mekanisme berbagi dokumen atau file sharing, layanan blog, dan sebagainya. Kesemuanya disediakan dalam sebuah tempat. Yang kedua, layanan software as a service atau SaaS dari berbagai vendor teknologi informasi terkemuka, mulai dari layanan pemindaian virus secara online hingga layanan pemindaian spam dan sebagainya. Yang ketiga, layanan SpeedyWiki. Ini secara sederhana dapat dirujuk sebagai dasar-dasar cloud computing. Dalam artian fasilitas SpeedyWiki ini dapat diakses dan dipergunakan secara bersamaan untuk berkolaborasi dalam menyusun dokumentasi yang sangat kompleks. Aplikasi point of sale atau POS pada kasir pada pasar swalayan dengan metode terminal service juga dapat dikategorikan dasar-dasar cloud computing. Layanan cloud computing. Yang pertama, infrastruktur as a service. Mengacu pada layanan online yang menyediakan AP, tingkat tinggi yang digunakan untuk mereferensikan berbagai detail tingkat rendah dari infrastruktur jaringan yang mendasarinya, seperti sumber daya komputasi fisik, lokasi, partisi data, penskalaan, keamanan, pencadangan, dan lain-lain. Sebagai XEN, Oracle VirtualBox, Oracle VM, KVM, VMware EXX atau ESXi atau Hyper-V, LXD, menjalankan mesin virtual sebagai tamu.
Kumpulan hypervisor dalam sistem operasi cloud dapat mendukung sejumlah besar mesin virtual dan kemampuan untuk meningkatkan dan menurunkan skala layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang bervariasi. Yang kedua, platform as a service adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan dan mengelola aplikasi tanpa kerumitan dalam membangun dan memelihara infrastruktur, biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. Yang ketiga, software as a service adalah lisensi perangkat lunak dan model pengiriman di mana perangkat lunak dilisensikan berdasarkan langganan dan dihosting secara terpusat. Mekanisme akses cloud computing. Yang pertama, sebuah server pusat mengelola sistem memantau lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semua berjalan lancar. Sistem ini mengikuti seperangkat aturan yang disebut protokol dan menggunakan jenis khusus dari perangkat lunak yang disebut middleware network. Yang kedua, middleware network memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, untuk klasifikasi layanan, salah satunya adalah platform as a service. Hal ini menfokuskan untuk membuat desain, mendeploy, dan juga menghost aplikasi di internet. Penyedia layanan yaitu perusahaan database, Google Big, dan table Amazon. Yang keempat, SaaS atau Software as a Service. Layanan ini memberikan servis berupa akses software kepada customer tanpa harus membeli. Biasanya, para vendor atau service provider sudah menyediakan berbagai software dengan mengakses internet secara langsung, mengakses juga software. Penyedia layanan yaitu perusahaan productivity berupa Zoho dan Google Apps. Keunggulan dari cloud computing yang pertama tanpa investasi awal, yang kedua mengubah CAPEX menjadi OPEX, yang ketiga lentur dan mudah dikembangkan, yang keempat fokus pada bisnis bukan TI, yang kelima skalabilitas, yang keenam sederhana, yang ketujuh kemudahan dalam pengaksesannya, yang kedelapan vendornya terkemuka, yang kesembilan sumber daya yang optimal, yang kesepuluh akses secara remote, dan yang terakhir meningkatkan available dan ketersediaan data. Kekurangan dari konsep cloud computing, yang pertama yang pasti membutuhkan koneksi internet, yang kedua service level, yang ketiga privacy, yang keempat compliance, yang kelima data ownership, yang keenam data mobility, dan yang terakhir tidak berjalan dengan baik jika koneksi internetnya lambat. Perangkat lunak pada cloud computing, yang pertama virtualization merupakan teknik untuk membuka sistem operasi dan aplikasi di atas operating system lain yang sudah eksis. Misalnya, kita membuka file-file berbasis Microsoft Windows di atas OS Linux Red Hat. Caranya dengan mengakses Linux Red Hat sebagai sistem operasi utama atau primary operating system. Lalu, membuka aplikasi virtualization sebagai VMware dan mengakses Windows melalui aplikasi itu. Virtualization harus didukung oleh sistem server yang mendukungnya, seperti prosesor, chipset, dan software. Yang selanjutnya, Ubuntu. Ubuntu menyederhanakan kompleksitas cloud computing. Cloud dapat dibuat untuk dapat diintegrasikan dengan Amazon EC2 atau membuat private cloud dengan hardware sendiri. Edisi server Ubuntu menolong kita untuk membuat dan mengontrol keduanya, seperti Target Eucalyptus, membuat sistem seperti Amazon EC2, Eucalyptus sendiri, menggunakan Deep kelebihannya di clustering dan kompatibel dengan Amazon EC2. Kalau tidak perlu clustering, naganya Fierce dan Virt Manager masih lebih ringan dan mudah. Sama-sama bisa kontrol XN dan QEMU atau KVM. Pada akhirnya, semua tergantung kebutuhan yang ada juga. Yang selanjutnya yaitu ada DevStack. DevStack adalah serangkaian skrip
yang dapat diperluas yang digunakan untuk dengan cepat memunculkan lingkungan OpenStack lengkap berdasarkan versi terbaru dari segala sesuatu mulai dari Git master. Ini digunakan secara interaktif sebagai lingkungan pengembang dan sebagai dasar untuk sebagian besar pengujian fungsional proyek OpenStack. Selanjutnya, Promok. Promok Virtual Environment adalah sebuah proyek open source yang dikembangkan dan di-maintain oleh Promok Server Solution GmbH di Jerman. Promok FE adalah sebuah platform virtualisasi open source untuk menjalankan aplikasi dan mesin virtual. Yang selanjutnya yaitu OpenQRM. OpenQRM adalah generasi berikutnya, platform manajemen pusat dan data sumber terkemuka. Arsitektur sepenuhnya pluggable, berfokus pada otomatis, penyebaran cepat, berbasis alat, pemantauan, ketersediaan tinggi, komputasi awan, dan terutama pada mendukung dan menyesuaikan beberapa teknologi virtualisasi. OpenQRM adalah konsol manajemen tunggal untuk struktur infrastruktur TI yang lengkap dan menyediakan API yang terdefinisi dengan baik dan dapat digunakan untuk mengintegrasikan alat pihak ketiga sebagai plugin tambahan. Yang selanjutnya yaitu OpenNebula. OpenNebula adalah platform komputasi awan untuk mengelola infrastruktur pusat data terdistribusi yang heterogen. Platform OpenNebula mengelola infrastruktur virtual pusat data untuk membangun implementasi infrastruktur sebagai layanan pribadi, publik, dan hibrida. Yang selanjutnya, Eucalyptus adalah gratis dan open resource perangkat lunak komputer untuk membangun Amazon Web Service atau AWS yang kompatibel. Swasta dan hibrida komputasi awal lingkungan dipasarkan oleh sistem Eucalyptus perusahaan. Eucalyptus memungkinkan polling komputasi, storage, dan sumber daya jaringan yang dapat dinamis ditingkatkan atau bahwa sebagai aplikasi beban kerja perubahan. Sistem Eucalyptus mengumumkan perjanjian formal dengan AWS pada bulan Maret 2012 untuk mempertahankan kompatibilitas. Selanjutnya yaitu Amazon Web Service atau AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat. Perusahaan terbesar dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya menjadi lebih sigap dan berinovasi lebih cepat. Selanjutnya yaitu adalah CloudMint. CloudMint menyediakan antarmuka web untuk pengelolaan beberapa sistem, biasanya sistem virtual dan yang berjalan di bawah beberapa teknologi virtualisasi seperti XEN atau OpenVZ. Master CloudMint tunggal dapat mengelola beberapa sistem host, yang masing-masing dapat menjadi host beberapa sistem virtual. UI yang sama digunakan terlepas dari jenis sistem virtual yang dikelola. Beberapa jenis apapun dapat hidup berdampingan dalam instalasi CloudMint yang sama atau pada sistem host yang sama. Jika memungkinkan, fungsi yang sama tersedia terlepas dari jenis virtualisasi sistem yang dikelola meskipun implementasinya mungkin berbeda. Dan yang terakhir yaitu VirtualMint adalah panel kontrol hosting web yang kuat dan fleksibel untuk sistem Linux dan Unix berdasarkan GUI manajemen sistem berbasis web open source yang terkenal, WebMint. Kelola domain virtual, kotak surat database, aplikasi, dan seluruh server Anda dari satu antarmuka yang komprehensif dan ramah. 4 cara terbaik untuk mengelola server Anda. VirtualMint menawarkan 4 metode untuk mengelola server Anda: web, perangkat seluler, baris perintah, dan API jarak jauh. VirtualMint selalu tersedia dimanapun Anda berada atau bagaimana Anda ingin bekerja. Integrasi dengan CloudMint
webmin atau usermin untuk mengelola seluruh pusat data Anda, dari server hingga penggunaan aplikasi. Thank you for your attention. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.